Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas langsung mendebat fitnah apologis Gracia Pelo yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Kita review langsung dari videonya saudara Gracia Pelo dari akun Inyo Manisnya. Kita bahas per itemnya. Selamat menyaksikan. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Tema kali ini masih sama, seputar tentang kodifikasi Quran. Saya sudah sampaikan data-data sejarah bahwa di episode yang lalu, setelah Utsman melakukan kodifikasi Al-Quran, semua Quran yang berbeda dari milik Utsman diambil, disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan. Tidak terkecuali mushaf miliknya para sahabat. Semua yang berbeda dirampas, disobek, dibakar, dimusnahkan, dihilangkan. Ada satu sahabat yang memprotes tindakan Utsman, namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia awalnya menolak. Dia tidak mau menyerahkan mushaf miliknya untuk dihancurkan oleh Utsman. Mohon maaf saudara Gracia Pelo, saya potong bentar bahwa untuk menjelaskan aja bahwa penulisan mushaf itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Zaid bin Sabit adalah orang yang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulisnya. Begitu juga ketika zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, yaitu ketika pada waktu perang Yamamah, beliau akhirnya mengambil keputusan setelah mendapatkan masukan daripada sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Karena pada waktu perang Yamamah banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah. Dalam riwayat ada disebutkan 70, ada yang menyebutkan 400. Dan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran, penulisan kembali Al-Quran itu dilakukan untuk menghindari perpecahan di umat karena perbedaan bacaan. Ini dilakukan atas dorongan juga oleh sahabat yang melihat di daerah ketika Islam sudah berkembang dan perbedaan bacaan itu bisa memicu pertengkaran di antara umat. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan menugaskan Zaid bin Sabit beserta sahabat, ada 4 orang yang ditugaskan untuk menyusun dan menulis Al-Quran ke dalam mushaf. Ini hanya sebagai pengenalan awalnya. Silakan lanjut saudara Gracia Pelo. Nah, mari kita lihat siapakah Ibnu Mas'ud itu. Ini hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Kalau kita baca hadis sahih Bukhari, disebutkan dengan jelas keutamaan Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu Al-Quran setelah Muhammad. Yang mengatakan ini adalah Muhammad sendiri. Muhammad meriwayatkan hadis bahwa orang yang paling tahu Quran setelah dirinya adalah Ibnu Mas'ud dan beberapa orang yang lainnya yang disebutkan di sini. Sehingga Muhammad mewasiatkan, kalau ada yang mau tanya-tanya, kepingin tahu tentang Quran, tanya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini hadis sahih, ucapan langsung Muhammad Nabinya Rasulullah. Anda bisa saksikan di layar. Ini bentuknya. Kemudian Muhammad
Ada hadis yang mengatakan Muhammad pernah menguji tingkat kehafalannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran yang dia hafal di ingatannya, dan dia membaca tanpa berhenti, tanpa putus, tanpa salah 70 surat berturut-turut. Sampai Muhammad mengatakan, sudah cukup. Aku tahu tidak ada orang yang tahu Quran setelah aku kecuali kamu. Saya sampaikan hadis ini kenapa? Kenapa hadis keutamaan ini Ibnu Mas'ud perlu saya sampaikan di sini? Karena kalau saya mengatakan Ibnu Mas'ud hafal detail Al-Quran, itu ada hadisnya. Dan yang ngomong itu Muhammad sendiri, orang yang paling tahu Quran setelah saya, Ibnu Mas'ud. Dan fakta sejarah, Ibnu Mas'ud pernah diuji langsung oleh Muhammad. Ini hadis, ini sejarah. Tapi kalau ada yang mengatakan, ulama tertentu ngomong bahwa semua sahabat Muhammad hafal sampai titik koma, detailnya itu hafal semua, itu asumsi. Itu asumsinya ulama. Itu bukan hadis. Itu hanya dugaan mereka. Tolong dibedakan ya. Yang mana yang hadis, mana yang fakta sejarah, dan yang mana hanya sekedar klaim atau dugaan-dugaan semata. Mohon maaf saudara saudara Gracia Velo, Anda menyebutkan bahwa ulama yang menyebutkan para sahabat juga banyak yang menghafal Al-Quran detail. Anda anggap itu asumsi karena Anda berpegang pada hadis yang Anda pegang. Anda menuduh orang berasumsi sementara Anda berasumsi sendiri bahwa menuduh para ulama itu tidak berpegang pada hadis. Banyak hadis lain yang bisa dipegang, bahwa tadi aja, nggak usah jauh, tadi aja udah disebutkan bahwa latar belakang pengumpulan, penyusunan, penulisan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dilatar belakangi oleh banyaknya sahabat yang meninggal dunia ketika perang Yamamah. Jadi jelas bahwa ada kekhawatiran kehilangan nanti bacaan karena banyaknya sahabat yang meninggal. Seharusnya kan nggak begitu, karena kan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu masih ada. Ini logika yang sering Anda pakai, saya balikkan untuk Anda. Jangan Anda menuduh orang berasumsi sementara Anda sendiri sudah berasumsi. Banyak hadis, termasuk ketika imam sholat. Banyak sahabat yang ketika zaman Nabi SAW mereka ditunjuk sebagai imam, dan mereka juga ada yang mengimami Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bacaan mereka juga mendekati dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, ini aja. Lanjut, saudara Gracia Velo. Kalau kita berpatokan kepada hadis sahih, orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad adalah Ibnu Mas'ud. Harusnya, menurut saya sih, wasiat Muhammad harus diikuti. Karena bagi saya ini Kristen. Bagi saya yang Kristen, tidak ada orang yang paling tahu Quran kecuali Muhammad. Yang pertama. Kedua, orang yang ditunjuk Muhammad. Ini pikiran saya. Jadi mengenai tingkat hafalan, kalau kita melihat Ibnu Mas'ud, ini sejarah. Kalau yang lain-lain mengatakan semua hafal, ini kan juru tulisnya. Juru tulis ya kerjanya nulis, belum tentu juru tulis hafal sampai titik komanya. Bisa pahami? Mohon maaf, kembali dipotong saudara saudara Gracia Velo, keseringan bahas video Christian Prince, jadi kecelitut juga kadang. Jadi
Bentar ya. Tadi berkaitan dengan Saudara Gracia Pelo menyebutkan harusnya sahabat Ibnu Mas'ud yang ditugaskan untuk menyalin Al-Quran. Perlu saudara dan kita semua memahami bahwa tingkatan hukum dalam Islam itu Al-Quran, baru hadis yang langsung bersumber dari Nabi SAW, yang kemudian hadis yang bersumber dari Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Mereka adalah 4 sahabat yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Siapa mereka? Yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 ini kedudukannya. Jadi ketika Anda menyarankan ini, Anda sama kembali pada bagaimana protesnya sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau tidak ikut dalam penyusunan mushaf Al-Quran. Dan kejadian ini sebenarnya sudah dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga tentu berkaitan dengan, bukan berarti memilih Zaid bin Sabit sebagai penulis, bukan berarti meninggalkan wasiat. Wasiat Nabi SAW justru Zaid bin Sabit, karena beliau adalah sekretaris yang biasa menulis pada zaman Nabi SAW, dan itu diteruskan oleh sahabat dan khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan berlanjut dan diteruskan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kalau kita mau ngelihat wasiatnya, justru wasiat ini berjalan terus. Itu mungkin sebagai gambarannya. Dan jika Anda tadi menuduh bahwa sahabat Zaid itu tidak mengerti, tidak paham dengan Al-Quran, beliau sudah semasa dari zaman Nabi SAW paham. Dan untuk menuliskan kembali Al-Quran itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu udah dimulai bagaimana pengumpulannya. Kalau dikatakan beliau juga tidak hafal, ini juga sumir. Coba buka di Sahih Al-Bukhari, ada di nomor hadis 6875. Ini disebutkan bahwa Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku dan Abu Huzaimah Al-Ansari, sehingga aku telusuri Al-Quran hingga aku temukan akhir surat At-Taubah, dan aku tidak menemukannya dengan seorang pun selain bersamanya. Apa itu? Itulah surat At-Taubah 128. Apa artinya? Ayat ini ditemukan pada salah satu sahabat, Abu Huzaimah Al-Ansari. Beliau hafal di situ. Ini ayat termasuk dari yang tertinggal, yang belum dimasukkan hingga penghabisan surat At-Taubah. Dan seleksi daripada penulisan mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ketat. Tidak hanya berdasarkan hafalan, juga ditunjang oleh mushaf, banyak kriterianya. Dan begitu juga ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, bukan Khalifah Utsman sendiri yang menulis, dan bukan juga hanya Zaid sendiri. Ada 4 sahabat lainnya yang ditugaskan. Jadi enggak hanya beliau sendiri, ada 4. Siapa aja? Zaid bin Sabit, Sa'in bin Al-Ash, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Haris bin Hisham.
Ini ada di Sahih Al-Bukhari juga. Silahkan buka di nomor hadis 4601. Jadi terlalu sederhana Anda hanya berdasarkan satu hadis Anda langsung menyimpulkannya. Oke, silahkan lanjut, nanti kita bahas lagi. Sa'id bin Sabit juru tulisnya Muhammad. Iya, dia hanya menyalin menulis. Apakah dia orang yang menghafal? Adakah hadis yang mengatakan Sa'id bin Sabit hafal sampai detail-detailnya Quran? Tidak ada. Segala macam keutamaan sahabat-sahabat Muhammad ada di dalam hadis sahih. Anda bisa lihat. Keutamaannya Utsman itu apa? Oh, dia pemalu, oh dia itu dermawan. Nah, itu kita bisa lihat. Keutamaannya Ubay bin Ka'ab apa? Kalau Ibnu Subair, Kalau Abdullah Ibnu Mas'ud hafal Quran, paling tahu ilmu Quran, kata hadis, keutamaan Ubay bin Ka'ab adalah yang bacaan Qur'annya paling bagus. Nah, sekarang saya masuk kembali ke sejarah kodifikasi Quran. Pertanyaan saya, kenapa orang yang paling tahu Al-Quran, Ibnu Mas'ud, orang yang Muhammad wasiatkan, kalau kamu mau belajar Quran, orang yang paling tahu Quran setelah saya itu Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak dijadikan patokan? Kenapa mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf orang yang paling tahu Quran, katanya Muhammad, bukan kata saya, kata hadis sahih, tidak diikuti? Malah yang dipakai adalah mushafnya Utsman, yang di dalam catatan hadis dia bukan orang yang keutamaannya tentang ilmu Quran, enggak. Dia orangnya pemalu, orangnya dermawan. Ini keutamaannya Utsman. Kenapa versinya Utsman yang dipakai? Artinya apa yang kita bisa saksikan? Quran yang dipakai saat ini itu bukan sesuai dengan yang diinginkan Muhammad. Berbeda kan? Bahkan orang yang paling tahu Quran, mushaf orang yang paling tahu Quran dirampas dan disobek-sobek. Maaf dipotong lagi, Saudara Grastia Velo. Anda juga kembali berasumsi bahwa Al-Quran yang telah disusun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW. Dari mana Anda tahu? Hanya berdasarkan itu, hanya berdasarkan hadis itu. Kalau Anda baca lagi hadis-hadis yang disebutkan dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau juga menolak bacaan dari yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan, dalam hal ini Zaid bin Sabit. Itu karena apa? Karena memang pada zaman Nabi SAW itu ada 7 ahruf bacaan. Sementara yang diterima sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu beliau dengar langsung dari mulut Nabi SAW sebanyak 70 sekian surat. Sementara yang ditulis disusun oleh Zaid bin Sabit beserta para sahabat lainnya itu dalam bentuk seragam yang kemudian disebut dengan Rasam Utsmani. Berarti dia harus meninggalkan bacaan yang dia terima langsung dari Nabi SAW. Itu yang beliau tolak. Bisa dapat paham bedanya di mana? Makanya ada perbedaan dalam mushaf daripada Ibnu Mas'ud dan Rasam Utsmani. Gak ada masalah itu. Perbedaannya itu juga
memperkaya makna Al-Quran, memperlihatkan kesempurnaan Al-Quran. Video sebelumnya udah kita bahas ini. Dan kalau Anda baca lagi hadis dari riwayatnya Ibnu Mas'ud, ia pernah menyebutkannya dalam sebuah khutbah. Bisa dibuka Sahih Bukhari-nya dulu coba. Ini ada di nomor hadis 4616. Ia menyebutkan, aku telah mendapatkan dari bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 70 lebih surat. Dan demi Allah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paham tentang kitabullah. Tapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara mereka. Dan beliau sendiri juga sadar tentang hal ini. Jadi kok Anda yang repot gitu loh. Kami yang umat sendiri nggak berani mencap seperti itu. Tadi sudah disebutkan bahwa tingkatan hukum itu Al-Quran, Sunnah, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis daripada 4 khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malah bisa dikatakan para khalifah mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, hingga Utsman bin Affan, ini mereka menyusun dengan menggunakan yang memang sudah dilakukan oleh Nabi, menggunakan Zaid bin Sabit sebagai ketua, bukan hanya di beliau loh, ketua daripada untuk penulisan. Dan jangan juga Anda bandingkan antara kemampuan daripada Khalifah Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud juga mengakui, aku bukanlah terbaik di antara mereka. Dan kita ketahui bahwa orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW ya 4 sahabat tadi, 4 khalifah. Oke, paham? Atau masih ada ganjalan? Kalau masih ada ganjalan nanti silahkan bisa disampaikan nanti belakangan. Oke, lanjut aja dulu. Mungkin ada hal lain lagi yang akan kita bahas. Sampaikan aja dulu. Silahkan Saudara Gracia Pelo. Dan Abu Dawud, ulama abad ke-10 yang masih memiliki dokumen-dokumen mushaf Qur'annya Ibnu Mas'ud, dia bukukan dengan teliti, jujur apa adanya. Dia sebutkan bahwa mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang paling hafal Quran, katanya Muhammad, berbeda dengan mushaf Quran versinya Utsman. Yang Muhammad tidak pernah ngomong, Utsman ini paling tahu Quran, tidak pernah ada. Maaf, sepertinya tadi udah disampaikan ya, bahwa Anda gak bisa membandingkan antara keutamaan Khalifah Utsman bin Affan dengan sahabat Ibnu Mas'ud dalam hal ini. Karena udah disebutkan tadi, sahabat Ibnu Mas'ud juga mengakui bahwa ia juga merupakan yang terbaik di antara mereka. Dan ketika ada yang menyebutkan seperti tadi Anda sebutkan bahwa Imam Abi Daud, Anda mengatakan jujur. Secara tersirat Anda menyebutkan bahwa yang lain nggak jujur gitu. Ini terkesannya ya. Kalau boleh saya menilainya. Mungkin itu aja. Silahkan lanjut lagi. Di dalam bukunya ini, di dalam kitab Al-Masahif, Abu Dawud membandingkan mushafnya Utsman dengan mushafnya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dengan mushaf Qur'annya Ali, Ibnu Abbas, Abu Musa, Hafsah, Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Said bin Sabit, Ibnu Subair, Ibnu Ammar, Aisyah, Salim, Ummu Salamah, Ubaid binti Umair. Dan mushaf-mushaf sekunder seperti mushaf Al-Aswad, mushaf Al-Qama, mushaf Hitan, mushaf Said bin Jubair, mushafnya Talha, Ikrimah, Mujahid, Atta bin Abi Rabah,
dan lain-lainnya. Jumlah perbandingan Quran di sini, Rasam Utsmani dibandingkan dengan 28 versi mushaf Quran yang berbeda. Jadinya setebel ini. Untuk Qurannya Ibnu Mas'ud, perbedaan surah pertama, kedua, surah ketiga dengan versi Utsman didata ada sekian banyak. Nih perbedaannya. Didata satu persatu. Di surah ke-6 bacaannya Ibnu Mas'ud seperti apa, yang di Rasman Utsmani ada baca di sini-sini. Anda bisa saksikan di layar berikut ini. Dan Anda tahu jumlah total perbedaannya mushaf Utsmani dengan mushafnya Ibnu Mas'ud. Orang yang paling tahu Al-Quran katanya Muhammad, katanya hadis, bukan kata saya. Berapa tadi? 1286 perbedaan ayat. Ada 1286 teks yang berbeda antara versinya Utsman dengan versinya Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu Al-Quran, katanya Muhammad. 1286. Berbeda, ya berbeda. Tapi bukan berarti itu kontradiksi, bertentangan. Karena Al-Quran disebutkan bahwa itu diturunkan dalam 7 aruf. Jadi kalaupun ada yang berbeda, ya sah-sah aja. Dan ini juga udah kita bahas dalam video sebelumnya. Oke, lanjutlah Saudara Gracia Velo. Ini masih satu versi. Abu Dawud mencatat 28 Quran yang berbeda dibandingkan dengan Utsman. Ini teks-teks Al-Quran, baik teks-teks primer, yang dimaksud primer itu ya sahabat-sahabat utama, atau mushaf-mushaf sekunder yang bukan sahabat-sahabat utama. Lebih dari 10.000. Contoh salah satu perbedaan yang paling terkenal di surah Ali Imran, bunyi surah Ali Imran 19 di mushafnya Ibnu Mas'ud, orang yang paling tahu Quran katanya Muhammad, itu berbeda bunyinya dengan surah Ali Imran 19 versi yang kita pakai sekarang di seluruh dunia, Rasman Utsmani. Dalam Rasman Utsmani tertulis inna dina indalahil Islam, tapi dalam Ibnu Mas'ud tertulis inna dina indalahil Hanifiyah. Agama yang benar di sisi Allah, katanya tulisannya Quran versinya Ibnu Mas'ud, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Dan ada keterangan di sini yang menulis bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif bukan hanya mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ubay bin Ka'ab juga mengatakan inna dina indalahil Hanifiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Hanif. Sedangkan Quran yang versi Rasam Utsmani, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini beda. Maaf, ini dipotong kembali untuk mengingatkan bahwa perbedaan ini katanya paling besar, paling terkenal tadi ya, paling terkenal perbedaannya antara Rasam Utsmani dengan mushafnya Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ini udah kita sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 aruf. Ini juga yang menjadikan salah satu alasan kenapa sahabat Ibnu Mas'ud menolak, agar bagaimana aku bisa membaca Al-Quran yang ditulis oleh Zain bin Sabit sementara dia mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan apakah itu bertentangan? Belum, tidak. Ini justru akan memperkaya Al-Quran
dan menjadikan Al-Quran itu sempurna. Gimana penjelasannya? Nanti aja di terakhir ya, karena ini katanya perbedaan paling terkenal. Biasanya kalau yang terkenal agak-agak klimaks dia di ujung. Nanti kita buat di ujungnya. Sabar ya. Tapi ingat, hadis sahih mengatakan dia yang paling tahu Quran. Bahkan pada waktu Qurannya mau diminta sama Utsman untuk dibakar, dia marah, dia tidak mau. Bahkan di dalam hadis dikatakan, aku sudah jadi Islam, aku ikut Islam bersama Muhammad sejak yang paling awal. Di saat Sa'id bin Tsabit masih kecil, masih anak-anak, rambutnya dikepang-kepang. Di saat Sa'id bin Tsabit masih anak-anak, masih bermain keluyuran, Ibnu Mas'ud sudah Islam, sudah ikut Muhammad sejak dakwah yang pertama. Di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, aku tahu segala macam Quran, kapan ini turun, di mana diturunkan, dalam konteks apa. Ibnu Mas'ud ngomong kayak begitu. Jika ada orang yang lebih tahu Quran dari saya, tunjukkan siapa namanya, di mana dia tinggal. Selama saya bisa mengendarai onta, saya akan datang, saya kepingin temui. Ayat mana yang saya tidak tahu. Dia tercatat diuji Muhammad dan membacakan 70 surat berturut-turut tanpa henti, tanpa keliru. Dan Muhammad mengatakan, kalau kepingin belajar Quran, kepingin tahu Quran, orang yang paling tahu Quran setelah saya Ibnu Mas'ud. Belajarlah sama Ibnu Mas'ud. Nah, yang kita saksikan sekarang, Quran sekarang tidak menggunakan wasiat yang dibilang Muhammad. Nyatanya menggunakan versinya Utsman yang disalin oleh Sa'id bin Tsabit. Sepertinya ngulang-ulang terus ini Saudara Gracia Velo. Ya, nggak apa-apa lah, namanya usaha ya. Silahkan aja. Apakah ini masih sama apa enggak? Ya silahkan Anda lihat apa yang ditulis di dalam buku ini. Ini tulisannya orang Muslim sendiri. Ternyata mushaf versinya Abu Dawud, mushafnya Ibnu Mas'ud memiliki 1286 perbedaan teks dibandingkan dengan versinya Utsman. Anda mengatakan, itu kan tafsirnya Ibnu Mas'ud. Oh, Ibnu Mas'ud orang yang ilmunya paling ngerti tentang Quran. Jangan merendahkan Ibnu Mas'ud. Karena kepakaran Ibnu Mas'ud diakui sama Muhammad sendiri. Saya aja loh yang Kristen hormat sama Ibnu Mas'ud. Karena apa? Ya tidak mungkin orang Muslim membantah apa yang dikatakan Muhammad. Tidak mungkin. Ini bukti bahwa Quran di zaman pra-Islam beda-beda. Selain itu, jumlah surah antara mushafnya Ibnu Mas'ud, surahnya Ubay bin Ka'ab, dengan surah yang ada di dalam Rasam Utsmani, itu tidak sama. Kita bisa lihat datanya di buku rekonstruksi sejarah Quran yang mengacu bukunya Al-Itqan fi Ulum Quran, Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam buku ini sudah didata. Ini susunan surah Ibnu Mas'ud. Ini datanya Quran Mushaf Ibnu Mas'ud menurut Al-Itqan dan Fihris. Al-Itqan mengatakan jumlah surahnya Ibnu Mas'ud 105 jumlah surahnya. Sedangkan Fihris tulisannya Al-Nadim jumlah surahnya 108. Jadi yang bilang 105 atau 108. Tidak 114. Ini yang versinya Ibnu Mas'ud. Ya. Tolong di zoom. Ini jumlah surah mushaf Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Perbandingan antara Al-Itqan dengan Al-Nadim menunjukkan
Nih. Jumlah surahnya 102 dengan 108. Jumlah surah di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab tidak 114. Beda. Dan yang menarik, pada waktu kodifikasi Quran ada beberapa ayat yang hilang. Jadi kalau dikatakan orang muslim itu hafal sampai detail-detailnya, tidak mungkin ada ayat yang hilang, itu tidak benar. Karena di dalam Al-Itqan ini disebutkan ada satu ayat persusuan orang dewasa dan ayat hukuman rajam buat pelaku zina, itu ada di dalam mushafnya Aisyah. Tetapi setelah mushafnya Aisyah disalin, dia bilang, maaf, mushafku ada yang rusak. Ada bagian yang dimakan binatang, dimakan dajin, katanya hadis. Dajin ini apakah burung, apakah rayap atau binatang apa, saya tidak tahu. Pokoknya benar, itu pasti binatang. Dan ayat-ayat persusuan orang dewasa dan ayat hukuman rajam buat pelaku zina hilang. Begitu ayat dari mushaf Aisyah itu hilang, Said bin Said melakukan penyalinan. Hingga hari ini ayat hukuman rajam buat pelaku zina tidak ada dan tidak bisa dipulihkan di dalam Quran Rasman Usmani. Jadi kalau ada yang bilang hafal sampai titik koma, sampai detail-detailnya tidak ada satu ayat yang hilang, itu tidak sesuai dengan sejarah. Dan yang menarik, di dalam bukunya Jalaluddin As-Suyuti Al-Itqan fi Ulum Quran, dia sebutkan kasus hilangnya ayatul rajim. Kasus hilangnya ayatul rajim, ayat hukuman rajam dia tulis. Dan Jalaluddin menuliskan sesuatu yang menarik. Saya tersenyum-senyum baca tulisannya Jalaluddin. Dia mengatakan, ayatul rajim adalah kasus ayatnya dihilangkan, dinansakkan. Namun hukumannya, hukuman rajam buat pelaku zina tidak dihilangkan tapi diteruskan. Pertama, kalau sampai dikatakan ayat ini dinansakkan, dihilangkan, yang menghilangkan siapa? Karena ayat itu ada di dalam mushafnya Aisyah awalnya. Pada waktu mushafnya disalin, Aisyah memberikan ke Said bin Sabit, dia bilang, maaf, ada yang hilang dimakan binatang. Siapa yang menansakkan? Siapa yang menghilangkan? Ya Allah. Kok ditanya lagi? Itu memang udah hukum Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Coba saudara Gracia Pilo buka Al-Baqarah ayat 106. Disebutkan, manansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghairin minha aw misliha. Apa artinya? Ayat yang kami batalkan atau ayat yang kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti lebih baik atau yang sebanding dengannya. Jadi siapa yang menghilangkan dari mushaf Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ya Allah, melalui perantara dajin tadi. Siapa yang menghilangkan dari ingatan manusia? Allah juga. Dan tapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Allah sebutkan juga di ayat, di kalimat selanjutnya, bahwa pasti kami ganti yang lebih baik atau sebanding dengannya. Ketika ayat itu hilang, apa coba gantinya? Nggak jadi dirajam, tapi didera 100 kali. Artinya hukuman itu lebih baik. Dan ini adalah bentuk kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Oke, paham? Lanjut, saudara Gracia Pilo. Ayat itu masih ada di zaman Muhammad.
Masih ada setelah Muhammad meninggal. Baru hilang di saat di zamannya Utsman. Katanya hafal sampai titik koma. Kalau hafal, hilangnya satu ayat ini dengan mudah dipulihkan. Oh, bunyinya yang hilang itu begini. Kan harusnya seperti itu. Tapi nyatanya apa? Begitu ayat ini hilang dari mushafnya Aisyah, sampai hari ini, sampai detik ini, ayatul rojim tidak ada di dalam Al-Quran. Hukuman buat pezina yang ada di dalam Quran hanya didera, dipukul. Bukan dihukum rajam. Jadi, umat muslim yang memberlakukan hukuman rajam buat pezina, dia melakukan hukuman itu tidak berdasarkan ayat, karena ayatnya sudah hilang, dan tidak bisa dipulihkan, hanya berdasarkan ingatan. Dulu pernah ada ayat seperti itu, tapi sepertinya apa? Tidak tahu. Kemudian, di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, Anda bisa saksikan di layar, bunyi dari ayatul rojim, ayat hukuman rajam ada dua versi. Perhatikan. Dua versi ini menunjukkan bahwa ingatan penghafal yang satu dengan penghafal yang lain berbeda. Tidak ada keseragaman ingatan. Tidak ada. Satu ayat yang hilang aja tidak bisa dipulihkan. Bagaimana mungkin saya bisa yakin sekian banyak ayat masih sama, terjaga sempurna. Saya enggak bisa mikir. Karena enggak masuk di akal saya. Satu ayat aja yang hilang nggak bisa dipulihkan. Kok bisa ngomong semuanya bisa dipulihkan? Bagaimana? Satu yang hilang aja lo nggak bisa kamu pulihkan. Ini menggambarkan bahwa bukan berarti umat Islam nggak bisa memulihkan ayat tersebut. Yang pertama tadi itu sudah termasuk ayat yang dinasahkan. Yang kedua, kalau itu dijadikan gambaran bahwa umat Islam memulihkan satu ayat aja nggak bisa, apalagi ayat-ayat yang lain. Ini menggambarkan bagaimana ketatnya kepanitiaan yang disusun di bawah kepimpinan Zaid bin Sabit dalam menyusun dan menuliskan mushaf. Nggak sembarang. Tidak hanya berdasarkan ingatan saja, tidak berdasarkan hafalan saja, tapi juga berdasarkan apa yang telah ditulis mereka. Coba buka lagi sejarahnya. Apa aja kriteria yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit untuk meluluskan daripada orang untuk diterima ayatnya itu. Lihat ayat yang terakhir itu. Zaid bin Sabit kejar kepada sahabat Huzaimah karena dia yang menulisnya. Tidak hanya berdasarkan hafalan semata. Mungkin tidak segampang orang yang di sana yang menuliskan ayat-ayatnya. Islam tidak seperti itulah. Oke, silahkan lanjut Saudara Gracia Pelo. Bunyinya pun ada dua macam versi. Yang mana yang benar? Ingatan manusia tidak sama kan? Nah, dan yang menarik dari Ibnu Mas'ud, ini tafsir Ibnu Mas'ud, dijelaskan bahwa Ibnu Mas'ud di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Fatihah. Ini bukunya. Penerbitnya Pustaka Azam. Mumpung sebelum lewat, terima kasih Saudara Gracia Pelo. Anda memverifikasi bahwa membandingkan antara Al-Quran Rasam Asmani dengan Rasam mushafnya daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Dalam hal ini menjadi bukti bahwa Anda tidak mempermasalahkan manuskrip, di mana tetangga sebelah seperti Mr. J. Smith, Bernie Fowler, mereka mempermasalahkan bahwa Al-Quran tidak ada manuskripnya, sehingga diragukan keasliannya. Yang di Indonesia seperti Saudara Deki yang pakai nama akun siapa itu ya, Peribum PP lah, Peribum Statis ya, itulah namanya, maaf kalau salah penyebutannya ya.
Jadi dengan Anda membandingkan, berusaha menggoyang, berusaha memfitnah bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan wasiat Nabi karena Anda lebih berpegang kepada mushafnya daripada Ibnu Mas'ud. Sementara mushaf Ibnu Mas'ud juga nggak ada manuskripnya kan. Jadi Anda bisa membantah nanti daripada kengeyelan, kengototan Mr. J. Smith dan kawan-kawan tadilah. Oke, makasih untuk videonya ini. Nanti kita bahas lagi mana yang lainnya nanti ya. Oke, makasih Saudara Gracia Velo. Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa di dalam mushaf Qur'anmu tidak ada Al-Fatihah? Ibnu Mas'ud menjawab, kalau Al-Fatihah harus saya masukkan, saya harus tulis di semua pembukaan surah-surah, di semua surah. Ibnu Mas'ud tidak menganggap Al-Fatihah itu firman Allah di surga kepada manusia di bumi, kepada Muhammad, enggak. Ibnu Mas'ud sebagai orang yang tahu Al-Quran, dia ngotot mengatakan Al-Fatihah itu doa manusia kepada Allah di surga, bukan firman Allah surga kepada manusia di bumi, enggak. Oleh karena itu di dalam mushafnya tidak ada surah Al-Fatihah. Jadi tapi mohon maaf juga Saudara Gracia Velo, jika Anda terlalu juga mengagungkan kemampuan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan meniadakan kemampuan sahabat-sahabat lainnya, itu juga kurang tepat. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud juga sudah menyatakan bahwa ia mengakui bahwa di Sahih Bukhari tadi ya, silakan dilihat di nomor hadis 4616. Dia juga sudah menyebutkan bahwa dia mengaku bahwa mendapatkan ayat 70 surah lebih itu dari bibir langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersumpah demi Allah bahwa para sahabat mengetahui bahwa dia adalah orang yang paham tentang kitabullah. Tapi dia juga mengakui bahwa dia bukanlah yang terbaik di antara mereka. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Enggak perlu sampai memaksakan diri bahwa yang benar itu yang hanya benar itu mushafnya punyanya daripada Abdullah bin Mas'ud. Umat Islam enggak meyakini semuanya itu benar, sepanjang tidak ada pertentangan di dalamnya dan ada pun perbedaan di dalamnya, itu memperkaya hasanah, memperkaya kesempurnaan daripada makna Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu yang perlu dipahami. Oke, lanjut Saudara Gracia Velo. Yang saya bisa sampaikan di dalam episode kali ini adalah Quran yang ada sekarang tidak berdasarkan wasiatnya Muhammad, bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad. Ibnu Mas'ud tahu Quran itu hadis, dan yang ngomong langsung Muhammad. Biasanya yang lain ulama-ulama mengatakan selain Ibnu Mas'ud semua juga pada tahu, semua juga hafal. Bukan hanya Ibnu Mas'ud yang tahu, semua juga tahu sama seperti Ibnu Mas'ud, tidak ada perbedaan. Itu pandangan pribadi ulama tersebut. Dan ucapan ulama tersebut bukan hadis. Inilah yang tadi sudah diingatkan, masa diulang-ulang lagi. Anda membaca satu hadis, tapi ulama juga membaca hadis yang lain. Tadi kan udah disebut di depan bahwa keutamaan daripada sahabat-sahabat juga ada yang lain. Ada yang membaca Al-Quran itu 3 hari sekali khatam, ada yang bahkan lebih. Baca hadisnya banyak kok. Mau ditunjukin lagi, kayaknya nggak ada kitab sahihnya di situ. Ya udah, lanjut aja dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Maaf terpotong tadi. Mengenai ini saya tidak mau ikut campur. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang ada di hadis dan apa yang ada di dalam, ditunjukkan di dalam kitab Al-Masahif, dan data-data tentang ayat yang hilang di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran.
sepertinya udah lebih dari hanya sekedar membaca ya. Bahkan sampai udah berasumsi, beropini, bahkan udah menjadikan fitnah. Apa yang Anda lakukan ini udah memfitnah, bahwa menyebutkan bahwa Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang itu udah nggak sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Apa itu nggak fitnah? Udah fitnah itu. Pak pahami. Berarti Anda menuduh Al-Quran yang sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang dikumpulkan oleh Nabi SAW. Jangan Anda kira orang yang berbeda pendapat dengan Anda, walaupun Anda membaca ayat, walaupun Anda membaca hadis, orang juga membaca hadis, orang juga membaca ayat. Jangan disamakan. Itu tadi, tingkatan hukum tadi. Pahami, coba baca lagi. Nanti kalau memang ada waktu, diulang lagi nanti videonya, dibaca lagi. Mudah-mudahan paham. Jangan hanya sekedar menggunakan mata, jangan hanya sekedar menggunakan logika, tapi juga saya pernah salut dengan Anda karena Anda biasa katanya membaca suatu agama, mempelajari agama, Anda lepaskan diri Anda. Saya salut, tapi dari hal ini saya tidak menemukan hal itu pada diri Anda pada saat ini. Dan berkaitan tadi ada yang sudah saya janjikan berkaitan dengan yang kata Anda tadi, menyebutkan bahwa perbedaan yang paling terkenal yang Anda anggap itu paling besar, dalam beberapa video sebenarnya sudah pernah saya dengar ini juga, yaitu perbedaan antara rasam Utsmani dengan mushaf Abdullah ibnu Mas'ud adalah di ayat 3 di Inna dinna indallahil Islam, sementara yang satu menggunakan kata Hanafiyah bukan Islam. Apakah itu berbeda? Enggak ada itu bedanya. Kok bisa? Oh iya, baca juga ayat-ayat yang lainnya. Bahkan saya juga pernah menulis, ini buku pertama saya, ini ada disebutkan Islam Jalan Lurus. Ya Islam, ya istiahat nih. Mau dalilnya? Silahkan buka di Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh, masih di halaman-halaman awal, di Al-Baqarah 132 sampai 135 aja. Tahu saya bacakan lah dulu ya, yang di 132-nya. Bahasa Indonesianya aja ya, terjemahannya. Di 132 disebutkan bahwa dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi wasiat agama Islam itu wasiat Nabi Ibrahim, dan diwasiatkan juga kepada Yakub. Itu juga yang diturunkan kepada anak-anaknya. Jangan meninggal kalian kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu yang disebutkan di 132-nya. Mau bersambung silahkan di 133 atau 34 dibaca. Untuk ringkasnya saya bacakan aja di 135-nya. Agama Hanif itu dikenal juga dengan agama yang disebutkan pada melekat pada Nabi Ibrahim. Itu disebutkan di 135, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Agama Ibrahim ini disebutkan kul bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Jadi agama Ibrahim itu agama yang hanif. Disebut juga di dalam ayat, ada ayat yang tadi sebelumnya di 132-nya Muslim. Jadi Islam, Hanif itu sama. Islam itulah agama yang Hanif, yang agama yang Hanif itu adalah Islam. Tadi disebutkan bukan Yahudi dan Nasrani, padahal mereka mengajak. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim, agama yang Hanif, agama yang Islam sebagai Muslim. Karena memang dari
nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan pengikutnya, itu mereka semua muslim. Jadi semua muslim dan juga hanif. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Jadi nggak ada yang berbeda antara agama hanif ataupun agama Islam. Dua-duanya sama dan saling melengkapi. Jadi makanya disebutkan tadi tidak ada pertentangan. Berbeda, iya berbeda antara musyab sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan musyab Rasyam Utsmani. Dua-duanya sama, saling melengkapi. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Dan karena memang Al-Quran diturunkan dalam 7 aruf. Oke, paham ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Saudara Gracia Pelo. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.